Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang mulia ini. Tema hari ini muhasabah akhir tahun. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah introspeksi diri, menghisap diri, menghitung diri. Jadi kita harus bertanya-tanya di dalam hati kita. Sejauh mana kita telah mengabdikan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhkan perintah-perintah Allah. Apakah hari ini kita berada di dalam naungan Allah atau berada di dalam pengaruh setan? Jadi kita hitung, kita hisap, kita introspeksi diri. Apakah kita di jalan kanan, jalan agama, atau di jalan kiri, jalan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi semua kita harus introspeksi. Kita bisa menghitung-hitung dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, siapa lebih banyak dosa atau pahala. Kalau lebih banyak pahala, berarti kita orang yang baik. Kalau dosa yang lebih banyak kita kumpulkan, berarti kita orang yang merugi. Jadi sangat merugi, ya. Karena itu kita harus ingat yang pertama firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa, Allah bersumpah, wow kasam di situ. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Kecuali orang-orang yang beriman, itu yang tidak rugi. Dan orang-orang yang beramal saleh. Itu. Orang-orang yang saling nasihat menasihati demi kebenaran, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati demi kesabaran. Orang itu tidak rugi. Empat ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Saya beriman saja, tidak beramal saleh, itu tidak boleh. Kalau beriman juga wajib beramal saleh. Wajib watawassaw bil haq, mengajarkan orang lain, menasihati orang lain. Wajib juga mengajak orang lain supaya bersabar dalam kehidupan yang berat ini, bersabar dalam beribadah, bersabar dalam hubungan sosial. Ini orang yang tidak merugi. Selain itu merugi semuanya. Karena itu pemirsa CTV yang dirahmati Allah, bagaikan daun kalender yang luruh, masa pun menelusuri jalurnya, mencatat hari-hari dalam kehidupan kita tanpa terasa. Tahun 2018 akan berlalu dan tahun 2019 akan menjelang. Apakah tahun yang lalu kita merugi atau beruntung? Dan bagaimana persiapan kita untuk tahun yang akan datang? Persiapan itu adalah meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan persiapan. Sebaik-baik persiapan, sebaik-baik perbekalan adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu
fa inna khairat zadi taqwa. Dan persiaplah perbekalan. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita ini manusia, makhluk Allah yang lemah. Tetapi Allah telah menjadikan kita makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dengan malaikat sekalipun, manusia lebih mulia. Tetapi dengan syarat yang sangat berat. Kemuliaan itu akan kita peroleh apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjadikan kita innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kesempurnaannya, kesempurnaan akal budinya, keindahan tubuhnya. Tetapi apabila manusia ini tidak beriman dan bertakwa, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah merendahkan mereka itu serendah-rendahnya, di tempat yang paling bawah sehina-hinanya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita harus bertanya dalam hidup ini, kita dari mana dan hendak kemana? Ini penting sekali pertanyaan seperti itu. Kita adalah dari air yang hina, dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada ibu kita. Kita kemudian diciptakan oleh Allah menjadi janin, menjadi bayi, kemudian lahir menjadi bayi. Setelah lahir dewasa, Allah membebankan kepada kita syariat. Kita diwajibkan oleh Allah SWT bertauhid. Kita diwajibkan oleh Allah SWT mengerjakan amal-amal saleh. Kita dilarang oleh Allah SWT untuk berbuat yang dilarang oleh Allah, mengikuti syaitan. Kita dilarang karena syaitan itu mengajak kita ke neraka. Tetapi betapa banyak di antara kita manusia ini yang dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh unsur-unsur anasir-anasir jahat, sehingga kita melupakan Allah SWT. Kita diberi mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Kita diberi telinga juga tidak mau mendengar azan. Kita diberi hati tidak mau memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Kalau sudah tingkat itu, kita ini akan hina. Allah menyebutkan kita ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Hidup, makan nikmat Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, tapi tidak mau salat. Hidup bersenang-senang, berpoya-poya. Diwajibkan berjilbab, tidak mau berjilbab. Diwajibkan tutup aurat, tidak mau tutup aurat. Dilarang oleh Allah berjudi, berzina, minum ganja, makan riba. Itu yang kita cari. Jadi itu adalah kemaksiatan. Karena itu saudaraku pemirsa TV di mana saja berada, kewajiban kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri dengan Allah SWT, tunduk dan patuh kepada agama Allah, agama Islam.
syariat Islam, mengikuti keteladanan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia lain, bukan yang kita teladani tokoh-tokoh lain, bukan yang kita hafal pepatah-pepatah orang-orang kafir. Silakan bicara, silakan jadi orator, silakan jadi penceramah, silakan jadi apa saja, ya. Tapi kutiplah mahfudzat Islam. Jangan yang pandai hanya kata Abul Iston, kata Ardov Bahtia, kata ini kata itu. Kalau kita suruh yang dikatakan oleh Rasulullah nggak bisa, hadis nggak bisa, mahfudzat dari Abu Bakar, Umar, Utsman tidak bisa, dari Luqmanul Hakim tidak bisa. Tapi kalau bicara kata Kennedy, kata Nehru, itu pandai kali. Berarti Anda sudah menjauhkan diri dengan keteladanan ulama-ulama dari Islam. Padahal Imam Syafi'i sangat banyak meninggalkan mahfudzatnya, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Qurtubi sangat banyak meninggalkan pepatah-pepatah Arab, mahfudzatnya. Tapi kok kamu tidak pernah menyebutkannya? Itu di televisi nasional kita saksikan. Sok-sok barat lah, padahal dia orang Islam, tokoh Islam. Tapi kalau ngomong, kata apa namanya, top-dot, entah apa-apa. Itu berarti mereka itu sudah meninggalkan Islam, lebih cenderung menghafal milik-milik orang kafir. Itu tidak benar lagi caranya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus introspeksi diri. Saya teringat apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum diintrospeksi oleh orang lain. Muhasabah dulu terhadap dirimu sebelum dihisab oleh orang lain. Orang lain juga pernah berkata, ya, ada pepatah begini, salatlah sebelum disalatkan. Itu bagus sekali. Salat 5 waktu dulu, itu wajib dari Allah SWT kepada kita. Salatlah yang 5 waktu itu sebelum disalatkan. Apa sebelum disalatkan itu? Salat jenazah kita. Karena kalau kita mati kan orang salat jenazah untuk kita. Jadi salat dulu, salatlah sebelum disalatkan. Kita salat wajib. Orang salat jenazah sama kita nanti. Tapi kalau kita tidak pernah salat wajib, ya berarti kita disalatkan saja oleh orang. Tidak mapan, Allah tidak menerima. Hanya di dunia ini, kita sudah ditadhikan mayat, sudah dimandikan, dikafankan, disalatkan, dibawa ke kuburan, selesai. Ya. Tetapi pemirsa TV yang dirahmati Allah, salat wajib itu wajib fardhu'in kepada kita masing-masing. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan.